materi yang pertama yaitu pendapat para ulama tentang bank. Fuad Mufahrudin berpendapat bahwa yang dimaksud dengan bank menurut istilah adalah suatu perusahaan yang memperdagangkan utang piutang, baik yang berupa uangnya sendiri maupun uang orang lain. Masfuk Juhdi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan bank non-Islam atau konvensional bank adalah sebuah lembaga keuangan yang fungsi utamanya untuk menghimpun dana yang kemudian disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkan guna investasi atau penanaman modal dalam usaha-usaha yang produktif dengan sistem bunga. Kemudian ada sejarah pendirian bank. Para saudagar merasa khawatir membawa perhiasan dan lain-lain karena di pelabuhan dan tempat-tempat lain terdapat banyak pencuri. Maka, bank merupakan alternatif yang tepat untuk menitipkan barang-barang yang berharga. Bank pertama berdiri di Venesia dan Genoa di Italia kira-kira abad ke-14. Kota-kota tersebut dikenal sebagai kota perdagangan. Dari kedua kota ini berpindahlah sistem bank ke Eropa Barat. Di Inggris didirikan Bank of England pada tahun 1696. Kemudian ada pendapat ulama tentang bunga bank. Pada garis besarnya, para ulama terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu kelompok yang mengharamkan, yang kedua yaitu kelompok yang menganggap syubhat atau samar, dan yang ketiga kelompok yang menganggap halal atau boleh. Untuk pendapat yang pertama yaitu Muhammad Abu Jahroh, Abul Al-A'la Maududin, Muhammad Abdul Al-Arabi, dan Muhammad Najatullah Siddiqi adalah kelompok yang mengharamkan bunga bank, baik yang mengambilnya bagi penyimpan uang di bank maupun bagi yang mengeluarkannya atau peminjam uang di bank. Untuk pendapat yang kedua yaitu pendapat Mustafa Ahmad Al-Jargah dan ulama Muhammadiyah, dapat dipahami bahwa umat Islam diperbolehkan bermuamalah dengan bank negara karena bunga juga kecil dan penggunaan keuntungan dari bank tersebut untuk kepentingan umum. Mustafa Ahmad Al-Jargah dan ulama Muhammadiyah menekankan segi darurat dan suku bunga yang relatif kecil. Bermuamalah dengan bank swasta diperbolehkan karena keadaan darurat dan bank swasta bunganya relatif sama dengan bank negara. Akan tetapi, apabila yang ditekankan segi penggunaan, umat Islam tidak boleh bermuamalah dengan bank swasta, sebab keuntungan dari bunga bank negara digunakan untuk kepentingan umum, sedangkan penggunaan keuntungan dari bank swasta adalah hanya orang-orang tertentu, yaitu para penanam modal atau saham dan para pekerjanya. Kemudian pendapat yang ketiga adalah pendapat yang menghalalkan pengambilan atau pembayaran bunga di bank yang ada, baik bank negara maupun bank swasta. Pendapat ini dipelopori oleh Hasan yang juga dikenal dengan Hasan Bandung. Kemudian yang selanjutnya ada Bank Islam. Maksud dari Bank Islam adalah suatu lembaga keuangan yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya dengan sistem tanpa bunga. Tujuan Bank Islam sendiri adalah memacu perkembangan ekonomi dan kemajuan sosial dari negara-negara anggota dan juga masyarakat muslim, baik secara individual maupun secara kolektif. Untuk tujuan utamanya didirikan Bank Islam ialah untuk menghindari bunga uang yang dilaksanakan oleh bank-bank konvensional. Kemudian yang selanjutnya ada pengertian atau pengganti sistem bunga. Yang pertama ada wadiah atau titipan uang, barang, dan surat-surat berharga. Dalam operasinya, Bank Islam menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menerima deposito. Bank berhak menggunakan dana yang didepositokan tanpa harus membayar imbalannya. Kemudian ada mudorobah atau kerjasama antara pemilik modal dengan pelaksana. Yang selanjutnya ada musyarakah atau syirkah, yaitu persekutuan. Kemudian ada
Murabahah atau jual beli barang dengan tambahan harga atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur. Kemudian ada qard hasan atau pinjaman yang baik. Bank Islam boleh mengelola zakat di negara yang pemerintahnya tidak mengelola zakat secara langsung. Bank Islam juga dapat menggunakan sebagian zakat yang terkumpul untuk proyek-proyek yang produktif dan hasilnya untuk kepentingan agama dan umum. Bank Islam juga boleh menerima dan memungut pembayaran untuk mengganti biaya-biaya yang langsung dikeluarkan oleh bank. Kemudian boleh membayar gaji para karyawan bank. Kemudian yang selanjutnya ada kedudukan bank dalam Islam. Kedudukan bank dalam Islam merupakan salah satu bentuk perekonomian yang dianjurkan oleh Islam, yaitu pembentuk salah satu alat vital ekonomi modern. Berdasarkan pendapat para ulama, sistem bunga pada bank konvensional yang perlu dihapuskan. Penghapusan sistem bunga bank berarti melaksanakan islamisasi perbankan. Sebagai tambahan, di sini akan dikemukakan pendapat Anwar Iqbal Quraisy bahwa ongkos administrasi perbankan tanpa bunga dibebankan kepada negara. Bank-bank konvensional dibolehkan melakukan operasinya di negara Islam dengan syarat, yaitu yang pertama, bank-bank konvensional dilarang membayar bunga kepada para penyimpan depositonya. Yang kedua, bank-bank konvensional juga dilarang memungut bunga dari para peminjamnya. Setelah menyimak pendapat tadi, kiranya dapat dipahami bahwa penghapusan bunga berarti islamisasi perbankan dan peminjam uang tidak boleh membayar bunga kepada bank, dan bank juga tidak pula mengeluarkan bunga untuk para nasabahnya. Biaya administrasi perbankan dibebankan kepada negara menurut Quraisy dan Judi. Bank Islam diperbolehkan mengambil biaya administrasi dari para penyimpan dan peminjaman uang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang koperasi. Koperasi berasal dari kata cooperation dalam bahasa Inggris yang berarti kerjasama. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama. Sebagian ulama menyebut koperasi dengan syirkah tauniyah, persekutuan tolong menolong, yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yaitu satu pihak menyediakan modal usaha sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit sharing, membagi untung menurut perjanjian. Dalam koperasi ini terdapat unsur mudharabah karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut. Syarat pendirian koperasi: yang pertama, dilakukan dengan akta notaris. Yang kedua, disahkan oleh pemerintah. Yang ketiga, didaftarkan di pengadilan negeri. Yang keempat, diumumkan dalam berita negara. Macam-macam koperasi. Macam-macam koperasi dapat dilihat dari dua segi. Pertama, segi bidang usahanya, dan yang kedua, dari segi tujuannya. Dari segi usahanya, koperasi dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, koperasi yang berusaha tunggal, single purpose, yaitu koperasi yang hanya menjalankan suatu bidang usaha, seperti koperasi yang hanya berusaha dalam bidang konsumsi, bidang kredit, atau bidang produksi. Yang kedua, koperasi serba usaha, multi purpose, yaitu koperasi yang berusaha dalam berbagai banyak bidang, seperti koperasi yang melakukan pembelian dan penjualan. Dari segi tujuannya, koperasi dibagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama, koperasi produksi, yaitu koperasi yang mengurus pembuatan barang-barang dan bahan-bahannya dihasilkan oleh anggota koperasi. Yang kedua, koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang mengurus pembelian barang-barang guna memenuhi kebutuhan anggotanya. Yang ketiga, koperasi kredit, yaitu koperasi yang memberikan pertolongan kepada anggota-anggotanya yang membutuhkan modal. Hukum pendirian koperasi. Koperasi disebut pula syirkah tauniyah, perseroan tolong menolong. Terlepas apakah koperasi sudah dibahas atau pernah disinggung-singgung oleh para
Dikaji dari segi definisinya, koperasi merupakan perkumpulan sekelompok orang dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggotanya. Bila ada keuntungan dan kerugian, dibagi rata sesuai dengan besarnya modal yang ditanam, meskipun menurut Mahmud Shaltut dalam Syirkah Tauniyah tidak ada unsur mudharabah. Tetapi pada intinya, Shaltut mengakui bahwa di dalam koperasi terdapat pembagian untung dan pembagian kerugian. Salah satu sebab Shaltut berpendapat demikian ialah karena Shaltut melihat koperasi yang ada di Mesir, sementara koperasi di Mesir dan di Indonesia terdapat perbedaan. Koperasi mahasiswa. Telah diketahui bahwa koperasi ada bermacam-macam, yaitu koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi simpan pinjam, dan koperasi serba usaha. Ditinjau dari segi anggotanya, koperasi juga bermacam-macam. Seperti anggota koperasi yang didirikan untuk menutupi kebutuhan suatu perusahaan disebut koperasi karyawan. Koperasi perusahaan yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan pelajar pada suatu sekolah disebut koperasi sekolah. Di perguruan tinggi, baik institut maupun universitas, terdapat koperasi yang dikelola oleh mahasiswa. Hal ini dilakukan untuk melayani dan memenuhi kebutuhan mahasiswa pada perguruan tinggi tersebut. Koperasi pada sebuah perguruan tinggi disebut koperasi mahasiswa atau KOPMA. Keuntungan bagi para anggota koperasi mahasiswa adalah mendapat keuntungan berupa barang dan uang. Keuntungan yang paling penting adalah keuntungan spiritual, sikap kejiwaan. Antara lain, yang pertama, belajar bekerja sama dengan sesama mahasiswa. Yang kedua, belajar memikirkan dan memecahkan kepentingan bersama. Yang ketiga, belajar hidup disiplin. Yang keempat, belajar hidup tunduk pada peraturan-peraturan tertentu. Yang kelima, belajar membentuk aturan bersama dan menaatinya. Yang keenam, belajar hidup jujur. Yang ketujuh, belajar berbuat sesuatu dengan ikhlas untuk kepentingan umum. Yang kedelapan, belajar hidup bertanggung jawab. Yang kesembilan, akan mengetahui harga dan mutu barang. Yang kesepuluh, mengetahui bagaimana dan di mana memperoleh barang-barangnya, kualitasnya terjamin dan harganya relatif murah. Yang ke-11, untuk belajar percaya pada diri sendiri. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai kredit. Pengertian kredit adalah suatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam meminjam. Misalnya, seseorang membeli mobil ke sebuah dealer dengan uang muka 10% dan sisanya dibayar secara berangsur-angsur selama sekitar tahun dan dibayar satu kali dalam sebulan. Sebuah pinjaman. Dalam sektor produksi, permintaan total akan kredit jangka pendek bergantung pada volume investasi jangka panjang dan meluasnya kredit perdagangan. Kredit yang dibuat untuk jangka waktu 1 minggu atau 1 bulan dapat diperkirakan tingkat makro. Ini dapat dilaksanakan oleh bank sentral yang kemudian akan meyakinkan suatu penawaran yang seimbang dengan mengubah nisbah permodalan kembali dan nisbah pinjaman. Tugas mengalokasikan dana yang dapat dipinjam di tingkat mikro ini kemudian dilaksanakan oleh bank masing-masing dengan kriteria sebagai berikut. Kebutuhan perusahaan akan kredit tertentu, prioritas sosial yang diberikan pada perusahaan yang bersangkutan, jenis jaminan yang diberikan atas pinjaman tersebut, apakah pencarian kredit juga memperoleh pinjam jangka panjang dan dari bank untuk perusahaan yang sama, rata-rata tahun, bulan, atau minggu dengan saldo rekening giro permohonan pada bank yang sama. Islam dan kredit. Menurut Anwar Iqbal Quraisy, fakta-fakta yang objektif menegaskan bahwa Islam melarang setiap pembuangan uang. Hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang perkreditan, sebab menurut Quraisy sistem perekonomian modern
tidak akan lancar tanpa adanya kredit dan pinjaman. Pinjaman atau uang dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama, pinjaman yang tidak menghasilkan unproductive debit, yaitu pinjaman yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan yang kedua, pinjaman yang membawa hasil atau income produksi debit, yaitu pinjaman yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan suatu usaha. Kemudian bank perkreditan. Menurut Von Muhammad Fahrul, berdasarkan pada tahun hukum agama Islam, pelaksanaan front account boleh jika di dalamnya tidak terkandung unsur yang haram, yaitu apabila current account tidak memberikan bunga kepada pemilik uang. Apabila pemilik uang diberi uang oleh bank, haram pula peminjam uang ke bank tersebut, sebab peminjaman pada bank tersebut terikat oleh bunga. Ada pula dalam perkreditan yang disebut kredit crowd-current, artinya bank memberikan kesempatan kepada satu orang untuk sewaktu-waktu meminjam uang dari bank itu. Kemudian jual anggur. Jual anggur dikenal pula dengan hurkop, artinya sewa jual. Jual dengan cara sewa atau jual beli dengan cara mengangsur. Penjualan dan pembelian seperti ini terjadi biasanya pada masyarakat yang kemampuan bidang ekonomi kelas menengah bawah, seperti seseorang membuka sebuah toko. Pada toko tersebut terdapat lemari, kursi, tempat tidur, dan lain sebagainya. Kemudian ditentukan harganya. Apabila seorang membeli lemari dengan membayar tunai, maka harganya sebesar 500.000. Dan apabila pembayaran berangsur, maka harganya 750.000. Dengan uang muka 20% dan pembayaran dilakukan satu kali sebulan sebesar 60.000.